Sudah diluruskan ya. Hadap kanan, gerak. Yang atributnya tidak lengkap bisa baris di depan sini ya. Yang merasa atributnya tidak lengkap, tidak membawa topi, sepatunya tidak berwarna hitam, yang perempuan yang merasa tidak lengkap silakan baris di depan. Itu jangan duduk. Saman foto kursi ya, foto kursi. Untuk ngaji ini masuk saman ya, logo kursi ya. Sekali lagi, siap, gerak. Jangan ada yang bicara ya, Novel. Lihat kanan kirimu itu loh. Aziza mana Aziza? Aziza? Nunggu apa? Susunan apel pagi SMP Muhammadiyah 3 Waru. Pemimpin apel menyiapkan. Pemimpin apel memasuki lapangan. Pemimpin apel menyiapkan pasukannya. Pimpinan, saya ambil alih untuk seluruhnya. Siap, gerak. Pembina apel memasuki lapangan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat, gerak. Tegap, gerak. Amanat pembina apel pasukan diistirahatkan. Untuk amanat 2 kali istirahat di tempat, gerak. Aman lah. Gini deh, dikit men. Sampai setengah lagi. Wis ngawul lho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifa halukum fi hadzal yawm? Alhamdulillah ana bil khair. Baik anak-anak sekalian, untuk mengawali apel pagi pada kesempatan pagi hari ini kita mulai untuk bertilawah, mengaji sebentar 5-10 menit. Kemudian kita lanjutkan untuk memberikan motivasi kepada kalian. Baik, kita akan bertilawah dulu di Quran surat Abasa juz 30. Baik.
diawali dengan baca suratul Fatihah terlebih dahulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Qutilal insan ma akhfarah min ayyi shay'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa as-sabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah summa idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababnal ma'a sabba thumma saqaqnal arda saqqan fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa
وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ulaika humul kafaratul fajarah. Baik, kita tambah satu surat lagi, surat At-Takwir, menambah pahala di awal pagi ini. Nah, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat wa idal isyaru uttilat wa idal ukhusu khusirat wa idal biharu sujirat wa idan nufusu zuwijat wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat wa idas suhufu nusirat wa idas samaa'u qusitat wa idal jahimu su'irat wa idal jannatu uzlifat alimat nafsum ma akhbarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal layli idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak kesiswaan kita, Bapak Badrul Aminun SPD, Bapak Wakil Kesiswaan kita, Bapak Humas, Bapak Nuryanto MPD yang kami hormati, serta anak-anak siswa-siswi SMP Mugaru yang berbahagia.
Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang cerah ini kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meluangkan waktu, kesempatan berangkat dari rumah menuju tempat sekolah yang tercinta kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Itu merupakan suatu nikmat yang tiada kala, yang sangat besar. Bayangkan kalau kita tadi ini lagi diuji nikmat sehat kita, pasti kita akan sedikit sakit, merasakan sakit, dan tidak mungkin kita bisa berangkat ke sekolah ini. Mungkin kakinya keseleo, kepalanya pusing, demam dan sebagainya. Nah, kita pada saat ini semua diberikan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri kita, kepada orang tua kita, kepada negeri kita tentunya. Anak-anak sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan suri tauladan, contoh yang baik, keteladanan yang baik. Tidak ada keteladanan yang baik kecuali ada pada diri Rasulullah. Kita bersolawat, berdoa agar kiranya kita mendapatkan syafaat kelak di yaumul kiamah nanti. Selanjutnya, tidak banyak yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Yang pertama, mengawali saya berbicara ini, saya mengutip sebuah matfudah. Matfudah itu kata mutiara, ya. Untuk bisa kalian ingat, bisa kalian cerna, dan ini menjadikan motivasi untuk kita semangat belajar, semangat menuntut ilmu, semangat menjadi orang yang sukses. Yaitu mahfudahnya yang berbunyi apa? Mungkin kalian pernah mendengar, Subhanul yaum rijalul ghad. Ya, saya ulangi lagi, Subhanul yaum rijalul ghad. Kurang lebih artinya gini: pemuda saat ini kelak nanti di masa akan datang akan menjadi pemimpin. Artinya itu, jadi pemuda saat ini, kita yang hidup sekarang ini sebagai pemuda, remaja, siswa SMP, ini termasuk kita ya. Kelak di masa yang akan datang 5, 10 tahun, 15 tahun mendatang itu akan menjadi seorang pemimpin, seorang leader. Makna pemimpin itu luas, anak-anak sekalian ya. Entah itu kalian menjadi pemimpin rumah tangga, pemimpin pemimpin sekolah, pemimpin apa? Jamaah, imam masjid, kepala desa, kepala kecamatan dan sebagainya, sampai kepala negara bisa jadi. Dan itu terlihat di masa yang sekarang ini. Terus lantas apa yang perlu kita siapkan sebagai pemuda, sebagai remaja untuk menyiapkan kita sebagai pemimpin itu? Tentunya kita tidak lepas dengan yang namanya sebuah ilmu, ya. Tidak lepas dengan namanya ilmu. Ada hadis Rasulullah SAW berbunyi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma
fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang tahu artinya atau pernah mendengar ustaz-ustazah atau bapak ibu guru kita menyampaikan itu? Ada yang pernah dengar? Ya. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka gapailah dengan ilmu. Jika kita ingin menggapai dunia, cita-cita dunia, ingin menjadi seorang sukses, seorang apa yang ingin cita-citakan kalian itu, ya semua itu digapai dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan jika engkau menggapai akhirat, ya, kaitannya kita beribadah kepada Allah, ingin menjadi seorang yang dermawan, yang menyedekahkan hartanya, berhaji, menghajikan kedua orang tua, itu dengan ilmu juga. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menggapai keduanya, dunia dan akhirat, maka gapailah dengan ilmu. Para anak-anak sekalian yang saya banggakan, ya. Jadi kunci sukses dunia dan akhirat adalah dengan ilmu. Jadi kalau kalian sekarang dikumpulkan, dibariskan, didisiplinkan di awal pagi sebelum pelajaran di lapangan ini, semua ini, ya, ini jadi awal untuk kita dididik menjadi seorang pemimpin yang sukses dunia dan akhirat. Jadi jangan ngersulo, ya, yang belakang nanti tak suruh nyimpulkan, Pak Fauzi ngomong, ayo, baik didengarkan. Kembali lagi anak-anak sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai semua. Jadi kita menggapai yang ada di dunia ini adalah dengan ilmu. Jadi ini nanti akan menjadi sejarah hari ini. Kita ini akan membuat sejarah bahwasanya saya pernah duduk di lapangan, dibariskan secara rapi. Kelak di 10 tahun, 15 tahun yang akan datang akan teringat sejarah hari ini. Dipembinai oleh Pak Fauzi, menyebutkan ayat apa hadis tadi, mahfudz tadi, akan diingat. Kalau kalian benar-benar masih mengingat, akan membekas dalam hati kalian. Jadi kita itu adalah pelaku sejarah di era besok yang akan datang. Maka bersungguh-sungguhlah, apa? Bersungguh-sungguhlah, jangan bermain-main dalam menuntut ilmu, dalam belajar di sekolah ini. Serius, fokus apa yang kalian cita-citakan itu gapailah dengan kalian belajar di sekolah Mugaru kita ini. Mungkin gak terasa saat ini kita fungsinya belajar itu untuk apa, tapi besok anak-anak sekalian kita akan merasakan betapa pentingnya belajar di masa muda, belajar di masa saat emas-emasnya sekarang. Kita ini disebut usia emas, ya, oleh beberapa orang yang mengatakan bahwa usia emas itu, ya, usia kurang lebih 11 tahun sampai 16 tahun, ya, usia SMP lah saya sebut, adalah usia emas. Bagaimana kita mudah-mudahnya menghafal sebuah pelajaran, akan mudah kita serap itu ya di usia-usia kita ya. Menghafalkan Al-Quran, menghafalkan ayat, menghafalkan pelajaran itu di saat-saat usia seperti kita ini. Jadi kita betul-betul manfaatkan keseriusan kita. Kalau kita tidak mau menahan letihnya belajar, ini kita ingat kata-kata Imam Syafi'i, ya. Kalau kamu tidak ingin merasakan kebodohan yang berkelanjutan,
Lebih baik kamu menahan letihnya belajar, ya. Jadi kalau kejahilan kebodohan berkelanjutan itu, lebih baik kita menuntut ilmu, menahan rela letihnya beratnya menuntut ilmu daripada kita merasakan sifat kebodohan yang berkepanjangan. Itu kata Imam Syafi'i. Nah, itu motivasi juga untuk kita para anak-anak sekalian. Jadi saya ingatkan kembali, apapun yang kita lakukan sekarang ini, menuntut ilmu, tentunya itu kita dasari dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita di sekolah ini hanya menggugurkan suatu tugas saja. Pokoknya saya sekolah, tidak boleh. Harus niat dalam hati kalau menuntut ilmu itu adalah kewajiban, tuntutan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tanggung jawab kamu sebagai seorang individu untuk menyiapkan bekal masa depan besok. Itu yang perlu diingat. Jadi niat sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah. Apa yang kita cari kalau tidak ridho Allah dan ridho walidain? Ayo sekarang. Keridhaan Allah, ya. Allah ridho itu bila orang tua pun juga ridho. Orang tua artinya orang tua yang di rumah dan orang tua yang ada di sekolah juga. Jadi itu ridho Allahu fi ridho walidain. Keridhaan Allah juga terletak pada keridhaan kedua orang tua kita. Wa sakhatullah fi sakhat walidain. Dan murkanya Allah marah, Allah murka juga terletak pada murkanya kedua orang tua. Nah, itu yang perlu kita sampaikan kepada kalian, anak-anakku, semoga menjadi pengingat, penyemangat bahwasanya kita ini adalah seorang thalabul ilmi yang harus diluruskan niatnya, yang harus bersemangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kelak nanti kita itu akan memanennya kelak di beberapa tahun mendatang. Jangan bosan-bosan untuk senantiasa bersabar, menahan letihnya menuntut ilmu itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat kita ambil pelajaran apa yang Pak Fauzi sampaikan ini, terutama saya sendiri bisa mengambil pelajaran yang baik, kalian juga bisa mengambil pelajaran yang baik pula. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.